anak-anakku Ketua OSIS, PK IPNU dan PKI PPNU, dan seluruh peserta MPLS SMP Al-Amin Surabaya tahun 2021. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Untuk doa memulai pelajaran atau doa masuk sekolah ada di buku panduan kalian yang sudah dibagikan melalui grup WA masing-masing di halaman 9. Silakan boleh dilihat di situ di halaman 9. Kita baca bersama-sama. Diikuti ya semuanya. Minta bantuannya kepada Ketua OSIS, Ketua PK IPNU PPNU untuk bisa memandu anak-anak. Kita mulai berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab ya fattahu ya alim iftah alaina bil mu'minina raufur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, itu tadi doa memulai pelajaran atau doa masuk sekolah. Silakan setelah ini diikuti materi dengan sungguh-sungguh, dengan khidmat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku Ketua OSIS, Ketua PK IPNU dan Ketua PKI PPNU serta seluruh peserta MPLS SMP Al-Amin Surabaya tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum saya menyampaikan materi tentang OSIS dan PK IPNU PPNU SMP Al-Amin Surabaya, saya ucapkan selamat bergabung dengan SMP Al-Amin Surabaya. Semoga ini menjadi pilihan terbaik bagi kalian. Bukan karena saya gagal masuk negeri akhirnya terpaksa saya masuk di SMP Al-Amin. Jangan. Karena di SMP Al-Amin inilah nanti kalian akan mengukir banyak prestasi. Tunjukkan bahwa kalian mampu bersaing dengan anak-anak negeri. Bahkan kalian lebih baik daripada anak-anak yang diterima di SMP negeri. Tidak ada bedanya di SMP Al-Amin dengan di SMP negeri. Semua kegiatan akan dilaksanakan dengan cara yang sama. Malah di SMP Al-Amin ada poin lebihnya. Apa itu? Di pendidikan keagamaannya. Kalau di SMP negeri kalian hanya mendapatkan pendidikan agama Islam hanya 2 jam seharinya. Maaf, 2 jam seminggunya, malah 1 minggu hanya pelajaran 2 jam pelajaran agamanya. Di SMP Al-Amin lebih banyak lagi. Bahkan agamanya tidak hanya PAI begitu, tapi dirinci. Ada pendidikan agama Islam tersendiri PAI, kemudian ada fikih, ada akidah, ada Al-Quran hadis, ada bahasa Arab, ada sejarah kebudayaan Islam, ada ke-NU-an atau Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Itu akan menjadi nilai plus bagi kalian, sehingga kalian punya pengetahuan yang lebih banyak daripada anak-anakku di SMP negeri, gitu ya. Jadi tetap semangat, tetap bangga kalian bisa masuk dan menjadi bagian dari SMP Al-Amin Surabaya. Ini contoh-contohnya kakak-kakak kelas kalian ini yang ada di layar ini. Ada 3 kakak kelas kalian yang saya hadirkan di sini. Ada Yoga Mahendra Pratama. Siapa dia? Nanti biarkan Yoga Mahendra berkenalan sendiri.
ada Ahmad Al Bustami, siapa kok bisa dihadirkan di sini? Nanti tunggu ya, sudah penasaran pastinya. Nanti akan berkenalan sendiri. Kemudian ada yang perempuan sendiri yang paling cantik, yaitu Lisa Nursabila. Siapa dia? Nanti biar Lisa yang berkenalan sendiri. Oke, kita mulai kenalan ya. Saya dulu berkenalan mungkin ya lebih pas. Kalau kemarin kalian mendapatkan materi tentang sekilas SMP Al-Amin yang di dalamnya ada perkenalan Bapak Ibu guru. Kalau kalian jeli melihatnya, ada foto saya di sana, ada video saya di sana. Nama saya Eko Prastianto. Saya selaku guru urusan kesiswaan, juga sekaligus pembina OSIS dan pembina PK IPNU PPNU. Kalau mengajar, saya mengajar di mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian selain itu saya juga sebagai pembina ekstrakurikuler pramuka dan band. Oke ya, itu perkenalannya sudah sebenarnya di sekilas SMP Al-Amin, pasti kalian sudah melihat saya. Sekarang yang belum tahu adalah 3 anak ini, siapa ini? Oke, kita mulai perkenalan ya. Kita mulai perkenalan yang pertama. Silakan Yoga Mahendra Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Mahendra Pratama. Saya adalah Ketua OSIS SMP Al-Amin Surabaya. Alamat saya di Jalan Palem Selatan 3, MC53, Pondok Chandra. Pertanyaan lain, ada WA saya 085733223206. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yoga Mahendra Pratama. Pasti anak-anak langsung, oh ini tak ketua OSISnya SMP Al-Amin. Ya itu ya wajahnya, ganteng, orangnya ganteng. Di SMP Al-Amin nggak ada yang jelek semuanya. Kalau laki-laki ganteng-ganteng, perempuan ya cantik-cantik di SMP Al-Amin ya. Kalau kalian masuk di SMP Al-Amin berarti sama wis ganteng, sing lanang. Yang perempuan berarti, oh aku mau bundang SMP Al-Amin berarti saya cantik. Oke, itu Yoga Mahendra Pratama, tadi alamatnya sudah disebutkan, ada nomor WA-nya juga kalau mau bertanya-tanya tentang seputar SMP Al-Amin. Mas, ya apa sih nang SMP Al-Amin Mas, ini ya apa, itu kalian bisa tanyakan langsung di nomor WA itu. Berikutnya kita perkenalan lagi dengan satunya. Siapakah dia? Silakan dikenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al Bustami. Saya selaku Ketua PK IPNU SMP Al-Amin Surabaya. Alamat rumah saya Wadung Asri Dalam, Gang Musola nomor 218B, Paru Sidoarjo. Kalau ada yang ditanyakan, monggo niku WA kula 0895 2365 5279. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Namanya Ahmad Al Bustami. Siapa dia? Dia adalah Ketua PK IPNU SMP Al-Amin Surabaya. Dia sekarang sudah di kelas 9. Ketiganya ini sudah di kelas 9 ya. Kalau Ahmad Al Bustami ini kelas 9B. Ini ada nomor WA-nya. Kalau mau tanya-tanya silakan. Alamatnya tadi sudah disebutkan di Wadung Asri. Gitu. Terima kasih Ketua PK IPNU. Sekarang kita berkenalan dengan yang paling cantik nih. Siapakah dia? Silakan dikenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nursabila. Saya selaku Ketua PK IPPNU SMP Al-Amin Surabaya. Saya singgah di kelas 9C. Alamat rumah saya ada di Jalan Haji Abdurrahman, RW 3 RW 2, Sedati Gede, Sedati. Jika ingin menghubungi saya, nomor WA saya 0878 6695 6045. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lisa Nursabila ya namanya. Lisa Nursabila. Siapakah dia? Dia adalah Ketua PK IPPNU SMP Al-Amin Surabaya. Dia di kelas 9 juga, tapi 9C. Yoga tadi juga 9C ya. Alamatnya ada di Sedati sana Mbak Lisa ini. Kalau mau tanya-tanya, Mbak, saya juga anak Sedati loh Mbak. Saya boleh nggak main-main ke sana? Janjian dulu nih. Ada nomor WA-nya yang bisa kalian hubungi. Disimpan ya nomor WA-nya ya. Oke. Kita sudah kenalan dengan semuanya. Mungkin anak-anak kelas 7 baru ini belum tahu Mas Yoga, Mas Tommy sama Mbak Lisa ini
OSIS itu apa sih, IPNU itu apa, IPPNU itu apa. Oke, kita beri penjelasan ke mereka ya. Oke, anak-anakku siswa baru MPLS, apa itu OSIS dan PK IPNU IPPNU? Dari tadi Pak Eko udah ngomong OSIS dan PK IPNU IPPNU, apa sih Pak itu Pak? Ya, jadi OSIS kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari OSIS dulu. OSIS itu singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Masih belum paham juga apa Pak organisasi itu? Organisasi itu secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi anak-anakku di SMP Al-Amin itu kemudian membentuk sebuah kelompok yang bekerja sama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi di situ ada tujuannya. Organisasi dalam hal ini dimaksudkan satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. Jadi organisasi ini, OSIS ini isinya siswa-siswa, isinya anak-anak, yaitu untuk mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. Jadi semoga anak-anak di SMP Al-Amin, siswa-siswi di SMP Al-Amin itu menjadi anak-anak yang terbina, ya, menjadi anak-anak yang baik melalui pembinaan di OSIS. Siapa pesertanya? Yaitu siswa. Ini adalah peserta didik di SMP tersebut, yaitu di SMP Al-Amin. Intra, apa itu intra? Intra berarti terletak di dalam dan di antara, sehingga OSIS ini berarti suatu organisasi siswa yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Makanya tidak ada di kampung, aku ke OSIS, OSIS mana? OSIS RT 2, nggak ada OSIS RT 2, nggak ada ya. Jadi OSIS itu hanya ada di sekolah. Jadi OSIS itu hanya ada organisasi siswa di lingkungan sekolah tersebut. Boleh enggak anggotanya dari sekolah lain? Enggak boleh. Kan ini intra, anggotanya adalah siswa tersebut sendiri. Misalnya anak SMP A, kamu anggota OSIS? Iya. SMP A bukan, saya anggota OSIS SMP B. Oh, enggak bisa. Kamu sekolahnya di SMP A kok, gitu ya. Sekolah adalah satuan pendidikan, tempat induknya, tempat mereka belajar, tempat mereka mendapatkan ilmu. Ini ya, satuan pendidikan di SMP, tempat kegiatan belajar mengajar. Jadi itulah OSIS. Terus apa itu PK IPNU IPPNU? Oke, PK dulu. PK itu singkatan dari pimpinan komisariat, gitu ya. Kalau IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, sedangkan IPPNU itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, gitu ya. IPNU IPPNU adalah sebuah organisasi pelajar di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tempat berhimpun, tempat komunikasi, tempat aktualisasi, tempat menunjukkan jati diri mereka, dan merupakan pengembangan potensi generasi muda di Indonesia. Loh Pak, kok ada NU-NU-nya? Iya, mungkin ada yang belum tahu ya, bahwa SMP Al-Amin itu adalah sekolah yang didirikan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Kelurahan Rungkut Menanggal. Jadi kita itu di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Untuk itu sekolah kita, siswa-siswi kita ada ikatannya, namanya IPNU dan IPPNU, gitu ya. PK IPNU IPPNU ini tidak semua sekolah ada seperti ini, tidak ada. Negeri tidak ada ya. Karena kita ada di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. PK IPNU IPPNU itu merupakan pengembangan organisasi di lembaga pendidikan dan merupakan upaya untuk menguatkan basis kadernya. Jadi karena di NU itu berjenjang begitu ya. Jadi untuk penguatan kader kita mulai dari awal sekali di akar rumput, di yang paling kecil yaitu anak-anak pelajar dari IPNU IPPNU. Nanti naik lagi sudah mulai dewasa, ada yang namanya Ansor dan Fatayat. Ya. Naik lagi ada pengurus NU dan pengurus Muslimat NU, begitu berjenjang. IPNU IPPNU adalah sebagai organisasi yang bersifat keterpelajaran, pengkaderan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan yang berhaluan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi IPNU IPPNU adalah anggota keterpelajaran ya. Jadi kalau ada yang sudah tua, misalnya seperti saya sudah tua, kemudian saya mau ikut IPNU IPPNU, loh yang nggak boleh, kan sudah bukan pelajar ya, keterpelajaran. Jadi anggotanya adalah anak-anak pelajar. IPNU dan IPPNU terdapat dua satuan tingkatan organisasi, adalah
dua satuan organisasi terendah, yaitu ranting dan komisariat. Jadi nanti di IPNU itu ada dua, ada yang berkedudukan di komisariat dan ada yang berkedudukan di ranting. Di mana di ranting itu adalah di desa atau di kelurahan. Mungkin di desa kalian atau di kelurahan kalian pernah mendengar, oh iya ada IPNU Kelurahan Rungkut Menanggal, ada IPNU Desa Sedati, ada IPNU Desa Wadungasri. Nah, itu namanya pengurus ranting mereka itu. Sedangkan yang berkedudukan di lembaga pendidikan kita sebutnya komisariat. Makanya kita di SMP Alamin kita sebutnya pimpinan komisariat IPNU IPPNU. Bukan pimpinan ranting, karena ranting itu ada di desa, gitu ya. Berikutnya, kalau sudah paham apa itu OSIS dan apa itu PK IPNU IPPNU, sekarang apa itu Pak? Tugasnya mereka itu apa? Tugasnya OSIS dan IPNU IPPNU itu. Oke. 1. Sebagai wadah. Jadi ketiga organisasi tersebut itu merupakan wadah atau tempat kegiatan siswa di SMP Alamin atau di sekolah. Jadi anak-anak di SMP Alamin kalau mau berkegiatan, kalau mau berdiskusi, kalau mau menggali potensi mereka, potensi dirinya, bisa di OSIS dan di IPNU atau IPPNU. Berikutnya, yang kedua, fungsi mereka adalah sebagai penggerak atau motivator. Motivator adalah perangsang, pemberi motivasi yang menyebabkan lahirnya keinginan, semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Jadi di OSIS ini, anak-anakku OSIS, anak-anakku PK IPNU IPPNU ini adalah sebagai penggerak, sebagai motor yang memberikan contoh, yang memberikan semangat, yang kemudian memberikan motivasi kepada anak-anak yang lain, baik itu pengurus OSIS sendiri, pengurus PK IPNU IPPNU sendiri, maupun di luar itu, maupun siswa secara keseluruhan. Mereka sebagai perangsang, sebagai motivasi untuk mereka mempunyai semangat belajar yang lebih tinggi lagi. Itu fungsinya. Sedangkan yang ketiga, yaitu mereka ini sebagai peranan preventif. Apa itu? Peran ketiga organisasi tersebut, yaitu OSIS IPNU IPPNU tadi, adalah secara eksternal mampu mengadaptasi situasi lingkungan, seperti menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa. Jadi mereka selain memberi motivasi juga, kalau ada anak-anak yang kemudian butuh bantuan, kemudian butuh penyelesaian masalahnya, ada masalah sehingga mereka malas untuk mengikuti sekolah, malas untuk belajar, mereka anak-anak pengurus OSIS PK IPNU IPPNU bisa hadir di sana untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Itu tugasnya anak-anak OSIS IPNU dan IPPNU. Siapa saja sekarang? Oh Pak, kelihatannya kok seru banget di OSIS dan IPNU IPPNU. Saya mau ikut, bisa Pak. Nah ini, siapa saja pengurus IPNU dan IPPNU itu? Sangat bisa, kalian mau gabung di sini sangat bisa lah. Let's join, ya. Silakan bergabung. Kita hashtagnya dalam mengabdi, hashtagnya berprestasi. Kita ada 2 hashtag ya. OSIS IPPNU itu ada 2 hashtag. Mengabdi kepada siapa? Kepada SMP Alamin. Menunjukkan loyalitas kita, menunjukkan prihatin kita, menunjukkan rasa memiliki kita terhadap SMP Alamin. Kita mengabdi di SMP Alamin. Capek itu urusan belakangan. Saya tidak bisa, itu urusan belakangan. Yang penting kita mengabdi dulu, baru berprestasi. Ya, jadi di SMP Alamin, terutama anak OSIS dan IPNU IPPNU, ini semangatnya, yaitu semangat untuk berprestasi. Kalau kalian buka di buku panduan kalian, hashtag kita, hashtag SMP Alamin itu ada 2, yaitu hashtag sekolah tradisi juara. Yang ketiga adalah hashtag sekolah Adiwiyata Jawa Timur. Ya. Kita lanjut sekarang di struktur organisasi. Nah, kalau tadi kita sudah berkenalan dengan ketua masing-masing, di bawahnya itu ada wakil ketua. Siapa? Hari ini tidak kita undang, nanti akan ada pertemuan berikutnya ya, supaya kalian tahu siapa wakil ketuanya, siapa sekretarisnya, bendaharanya, wakil sekretaris, dan ada sisinya, seksi-seksi bagian-bagiannya, bidangnya masing-masing. Ini struktur organisasinya. Oke, apa saja kegiatan yang ada di OSIS Pak? Kalau saya ikut, kira-kira kegiatannya apa saja di sana? Ini kegiatannya ya.
Kegiatannya macam-macamnya adalah ini. Ada PHBI peringatan Hari Besar Islam, PHBN peringatan Hari Besar Nasional, ada Jam'iyah keliling, ada ziarah wali, ada olahraga bersama, ada kegiatan adiwiyata, ada kegiatan ekopreneur, ada kegiatan lomba-lomba, LDKS, Makesta, pelatihan dan lain-lain. Masih banyak sekali. Kalian bisa lihat kegiatan-kegiatan itu di Instagram kita di SMP Alamin Official atau di YouTube kita SMP Alamin Surabaya. Di situ banyak liputan-liputan kegiatan kita, video-video kegiatan kita. Kalian bisa lihat di sana. Berikutnya, oke, kita buat kuis sekarang ya. Kuis. Mungkin ketua OSIS, ketua IPNU dan IPPNU enggak tahu ini. Kuis maksudnya gimana, Pak? Wah. Jadi anak-anakku siswa baru ini nanti akan melihat video kita ini di YouTube. Dan mereka akan kita minta untuk menjawab kuis ini dalam kolom komentar, gitu ya. Sebagai tanda bahwa mereka sudah mengikuti kegiatan kita ini dan sebagai bekal juga untuk memilih peserta terbaik. Juga ada satu pertanyaan, Yok. Terserah deh, Yok, tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya minta satu pertanyaan dari Yoga. Bukan, mati. Apa yang harus kalian lakukan ketika menjadi anggota OSIS, IPNU, dan IPPNU? Apa yang harus dilakukan? Terlalu luas deh, Yok. Nggak ada di materi tadi. Yang simple saja, yang mudah saja, misalnya kepanjangan OSIS gitu misalnya. Atau di mana alamat saya. Wah, boleh. Jadi yang simple saja. Yang jawabannya kira-kira sudah disampaikan di materi awal tadi. Silakan, Yok. Pertanyaan pertama dari Yoga. Oke, kuis pertama dari Yoga. Yuk, Yok. Di mana alamat rumah saya? Oke. Di mana alamat rumahnya Yoga? Oke, yang kedua. Pertanyaan kedua dari Tommy, Tom. Ayo, Tom. Ojo bodoh, Tom. Yang lain, Tom. Apa tujuan kalian mengikuti organisasi Ngawur. PKI? Nggak. Jangan tujuan mengikuti dulu. Ini yang simpel saja, pertanyaan yang simpel saja. Yang ada kita lakukan kita jelaskan tadi, misalnya apa hashtag OSIS IPNU IPPNU gitu. Apa tadi? Apa sebutkan fungsi dan tugas dari OSIS IPNU IPPNU gitu. Ayo, satu dari Tommy, silakan, Tom. Berapakah nomor telepon saya? Iya, Pak. Berapa nomor WA-nya Tommy? Oke, pertanyaannya begitu ya. Yang ketiga, Mbak Lisa terlempar nih. Oke, pertanyaan ketiga dari saya deh. Sebutkan nama lengkap Ketua IPPNU SMP Alamin. Wah. Jadi ada 3 pertanyaannya, kuisnya ada 3. 1, alamat lengkap Ketua OSIS. Yang kedua, nomor WA Ketua IPNU. Yang ketiga, nama lengkap Ketua IPPNU. Oke, ada 3 pertanyaan itu. Silakan ditulis dalam kolom komentar dan sertakan nama serta kelompok kalian supaya nanti kalian bisa menjadi peserta terbaik ya. Saya ulangi kuisnya. 1, di manakah alamat lengkap Yoga, ketua OSIS kita? Yang kedua, berapa nomor WA Tommy, ketua PK IPNU kita? Yang ketiga, pertanyaannya adalah siapa nama lengkap ketua PK IPPNU kita? Ya, siapa nama lengkapnya? Silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama lengkap kalian dan kelompok kalian. Oke, terakhir ini dari saya. Ayo anak-anakku semuanya, siswa baru SMP Alamin, kita ikut serta untuk turun tangan. Kita tidak butuh hanya urun angan saja, kita tidak butuh hanya pemikiran saja, tapi kita juga butuh turun tangan kalian. Bukti nyata kalian untuk ikut membantu kami di SMP Alamin untuk mewujudkan cita-cita di SMP Alamin. Dukung, awasi dan beri masukan kepada pengurus OSIS, IPNU dan IPPNU.
Sekali lagi hashtagnya adalah mengabdi dan berprestasi. Thanks, terima kasih. Itu dari saya. Terima kasih semuanya, Mas Yoga, Tommy, dan Mbak Lisa. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.